Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi sekalian, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang sistem pernapasan yang meliputi struktur dan fungsi dari sistem pernapasan. Ya, kita awali dari pengertian terlebih dahulu, ya. Eee, Pernapasan itu bisa diartikan sebagai proses masuknya oksigen ya atau yang dikenal dengan inspirasi dan keluarnya karbon dioksida yang dikenal dengan ekspirasi ya. Nah itu, konsep dari pernapasan. Nah selanjutnya itu, eee pernapasan diikuti dengan respirasi, proses respirasi. Setelah oksigen yang dihirup oleh seseorang itu diedarkan oleh darah melalui pembuluh darah hingga sampai di sel. Nah, di sel terjadilah respirasi intraseluler ya atau pernapasan yang terjadi di dalam sel. Apa itu respirasi? Nah, respirasi bukan hanya sekedar menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2, tetapi respirasi merupakan kelanjutan dari pernapasan, yaitu proses pemecahan sari-sari makanan, misalnya glukosa, yang merupakan hasil pencernaan terakhir dari eh, sistem pencernaan. Kemudian dengan masuknya oksigen, sari makanan itu akan dioksidasi, akan dipecah dengan bantuan oksigen sehingga sampai menghasilkan energi yang digunakan untuk berbagai aktivitas. Ya, itu hasil utamanya adalah energi dan hasil lainnya, hasil sampingnya yaitu berupa CO2 dan H2O. Jadi, proses respirasi bisa diartikan sebagai proses penghasilan energi dengan cara memecah sari makanan yang merupakan hasil pencernaan terakhir, ya, yang merupakan hasil pencernaan terakhir yang terjadi di dalam sel juga menghasilkan CO2 dan H2O. Yang kemudian nanti CO2 itu akan diekspirasikan melalui paru-paru. Nah, itu anak-anak ya, perbedaan antara pernapasan dan respirasi. Ya, nah itu sudah tadi diterangkan ya bahwa eh, pernapasan dan respirasi itu berbeda gitu ya, berbeda. Pernapasan hanya sebatas inspirasi oksigen dan ekspirasi karbon dioksida. Tetapi kalau respirasi itu adalah merupakan kelanjutan dari pernapasan setelah oksigen diangkut oleh darah hingga sampai ke sel tubuh. Ya, kita lanjutkan dengan alat-alat pernapasan. Alat-alat pernapasan kita, yaitu pada manusia diberikan alat-alat dimulai dari hidung, ya, alat nafasnya, ya hidung ini merupakan alat pernapasan yang pertama yang berguna untuk menghirup oksigen. Dalam hidung juga ada bulu-bulu hidung, ya, yang berfungsi untuk menyaring udara, ya, eh, bulu atau rambut-rambut hidung itu sehingga debu-debu akan tersaring di dalamnya. Ya. Ya, di dalam hidung juga selain ada rambut-rambut hidung, ya, ada juga bagian-bagian yang lainnya seperti mukosa, ya, mukosa dan juga di dalamnya ada
sel-sel atau saraf pembau ya, saraf pembau. Iya. Nah, di situ pada bagian mukosa ya dihasilkan atau disekresikan ya serosa atau berupa lendir ya yang berfungsi untuk melembabkan ya, untuk melembabkan udara kering sehingga menjadi lembab. Iya, baik. Lanjutnya ada alat pernapasan berikutnya, ada yang disebut dengan laring atau sering disebut sebagai pita suara ya, pita suara. Nah, jadi nyaring tidaknya suara seseorang itu dipengaruhi oleh struktur daripada laring. Laring seseorang itu terkena, kalau ada udara lewat, ya, kemudian bisa terdengar apa suaranya, ya, itu laring. Kemudian ada lagi eh, trachea, ya, trachea. Trachea, ya, di situ ya. Trachea itu merupakan batang tenggorokan yang terbuat dari tulang rawan, nampak berbentuk seperti cincin ya yang melingkar-lingkar secara spiral. Nah, fungsi trachea itu adalah melalukan ya oksigen yang dihirup masuk melalui hidung, kemudian melewati paring dan laring, selanjutnya akan disalurkan oleh trachea ke dalam bronkus. Yang tadi masih cabang tadi, iya. Eh, Trachea memiliki cabang ya, dua ya, yaitu yang disebut dengan bronkus ya, bronkus. Jadi nanti percabangan ini menuju ke paru-paru kanan dan ke paru-paru kiri. Iya, jadi percabangan dari trachea itu disebut bronkus. Menyalurkan udara itu dari trachea ke bronkus, melalui bronkus nanti akan masuk ke bronkeolus. Ya, selanjutnya nampak di situ ada anak cabang bronkus itu banyak ya, eh, banyak tuh seperti percabangan pada pohon yang rindang. Di situ ada yang disebut dengan bronkeolus ya. Bronkeolus anak cabang dari bronkus yang yang menuju dan terdapat di dalam paru-paru seseorang. Itu bronkeolus atau anak cabang dari bronkus. Nah, berikutnya ada pulmo ya. Pulmo itu paru-paru. Tampak itu ada dua lobus, paru-paru kanan dan paru-paru kiri ya. Nah, nampak di situ bronkeolus juga percabangan anak cabang dalam paru-paru ada. Nah, bagian dari pulmo atau paru-paru seseorang itu ada yang disebut dengan pleura atau selaput paru-paru. Ada juga gelembung paru-paru atau yang disebut dengan alveolus ya, alveolus. Nah, di situ alveolus, pada alveoluslah terjadinya proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Karena di dalam eh, alveolus juga banyak pembuluh papiler yang di dalamnya ada darah yang mengalir. Dalam darah itu mengandung hemoglobin yang siap untuk mengikat oksigen ya dan melepaskan karbon dioksida. Ya, ini ya lebih
ini lagi, lebih diperbesar lagi gambarnya, penjelasannya sama dengan tadi. Iya, anak-anak, tentang alat pernapasan secara ringkas sudah Ibu jelaskan. Nah, sekarang kita lanjut ke proses transport dan pertukaran gas. Ya, selanjutnya, setelah oksigen itu sampai di alveolus, ya, kurang lebih sekitar 350 cc dari 500 cc yang dihirup, yang nyampe ke alveolus itu kurang lebih 350 cc. Nah, pertukaran gas antara O2 dan CO2 itu terjadi di dua tempat. Yang pertama itu ada di alveolus paru-paru. Dan yang kedua itu adalah di jaringan sel tubuh. Pada eh, alveolus paru-paru, di situ terjadi pengikatan oksigen oleh Hb yang mengalir di pembuluh Hb darah ya yang mengalir di pembuluh kapiler. Hb mengikat oksigen sehingga membentuk oksihemoglobin ya. Oksihemoglobin yang kemudian itu oksihemoglobin lah ya yang diangkut oleh darah ke seluruh tubuh hingga sampai di sel tubuh. Jadi anak-anak, oksigen diangkut oleh darah itu ada yang memang terlarut dalam plasma darah, sebagian persen ya, sebagian besar lagi oksigen diangkut dalam bentuk oksihemoglobin. Ya, nah sebaliknya di paru-paru itu karbon dioksida dilepaskan. Ya, pertukaran oksigen dan karbon dioksida di paru-paru ini terjadi secara difusi. Nah, eh, kalau di dalam sel tubuh, justru oksigen akan dilepaskan oleh hemoglobin, ya, yang kemudian digunakan untuk respirasi seluler. Sedangkan karbon dioksida yang merupakan hasil samping dari respirasi seluler itu akan diikat oleh hemoglobin dan dibawa kembali ke paru-paru. Hasil eh, karbon dioksida itu diangkut dalam darah, ada sebagian kecil yang terlarut dalam air atau H2O, ya, H2O sehingga membentuk H2CO3. Ada juga CO2 yang diikat oleh hemoglobin ya sehingga membentuk karbohemoglobin, karbomihemoglobin. Itu HbCO2. Kemudian juga CO2 ada yang diangkut dalam bentuk asam karbonat ya. Asam karbonat yaitu H2CO3 yang kemudian akan menjadi asam bikarbonat HCO3- ya dengan bantuan enzim karbonat anhidrase. Nah, itulah karena proses transport atau pengangkutan dan pertukaran gas antara O2 dan CO2 baik di dalam paru-paru maupun di dalam sel. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.